Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Petra Popiatni, IPM 1960, kelas 5B. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang materi pertemuan 1 sampai terakhir mata kuliah manajemen konstruksi. Yang pertama, pendahuluan secara umum. Yang dimaksud dengan mengorganisir adalah mengatur sumber daya perusahaan atau proyek dalam suatu gerak yang harmonis untuk mencapai tujuan secara efisien dan efektif. Sarana untuk mencapai maksud tersebut adalah organisasi. Dalam organisasi, ditetapkan pedoman dan petunjuk kegiatan, pembagian tugas, komunikasi, jalur pelaporan, dan tanggung jawab masing-masing individu. Oleh karena tujuan perusahaan proyek berbeda-beda, maka susunan organisasinya pun akan berbeda, di mana tidak ada struktur organisasi yang dapat digunakan untuk semua jenis kegiatan dengan yang sama. Yang kedua, struktur organisasi. Struktur organisasi yang dimaksudkan untuk mengatur kerjasama, hierarki, wewenang, tugas, dan tanggung jawab masing-masing personil. Terdapat berbagai macam jenis struktur organisasi, tetapi yang paling dikenal ada dua jenis, yaitu organisasi fungsional dan organisasi matriks. Yang ketiga, organisasi fungsional seringkali disebut sebagai organisasi tradisional. Organisasi ini dipecah atau dikelompokkan menjadi unit-unit berdasarkan fungsinya. Struktur organisasi fungsional banyak dijumpai dan berhasil baik di perusahaan atau lembaga yang melaksanakan kegiatan operasional rutin dan relatif stabil. Ciri utama organisasi fungsional adalah memiliki struktur piramida dengan konsep otoritas dan hierarki vertikal dengan sifat-sifat berikut. Yang pertama, prinsip komando. Yang keempat, hubungan kerja horizontal diatur dengan prosedur kerja, kebijakan, dan petunjuk pelaksanaan. Yang kelima, mekanisme koordinasi antar unit. Bila diperlukan, dilakukan dengan rapat-rapat atau membentuk panitia perwakilan. Kelebihan dari organisasi fungsional antara lain, yang pertama, memudahkan pengawasan karena setiap personil hanya melapor kepada satu atasan. Yang kedua, adanya potensi untuk meningkatkan keterampilan dan keahlian untuk menjadi spesialis di bidangnya. Yang ketiga, konsentrasi perhatian personil terpusat pada sasaran bidang yang bersangkutan. Yang keempat, penggunaan sumber daya yang lebih efisien sebagai akibat pekerjaan yang sejenis dan berulang-ulang. Yang kelima, memudahkan pengendalian kinerja personil serta pengadilan butuh, waktu, dan biaya. Selanjutnya, organisasi matriks. Di dalam organisasi matriks, selain ada jalur formal vertikal, terdapat pula jalur formal dan horizontal. Dalam struktur organisasi matriks, personil tetap terikat secara administratif kepada departemen fungsional sebagai induk organisasinya, dan juga terikat kepada pemimpinan proyek mengenai tugas yang ditangani di proyek. Struktur organisasi seperti ini diharapkan dapat memperbaiki kekurangan organisasi fungsional sehingga dapat menyesuaikan dan memberikan tanggapan yang cepat terhadap kegiatan proyek yang dinamis. Kelebihan dari struktur organisasi metrik adalah, yang pertama, dengan adanya penanggung jawab khusus, maka kepentingan proyek dapat dijaga, dipelihara, dan dikerjakan secara terus-menerus. Yang kedua, kemungkinan penanganan masalah proyek yang timbul dengan cepat. Yang ketiga, kemungkinan pemakaian sumber daya secara efisien dan efektif dengan lebih dari satu proyek secara bersamaan. Yang keempat, selain bertugas di dalam proyek, personil masih dapat mengikatkan profesinya dan mengikuti kemajuan teknologi karena tetap terikat kepada induk organisasi fungsionalnya. Kekurangan dari bentuk organisasi metrik sendiri, yang pertama, dapat menimbulkan konflik antar organisasi maupun personil karena kompleksitasnya organisasi. Yang kedua,
adanya ketergantungan antara proyek dan organisasi lain pendukung proyek. Seringkali suatu organisasi memiliki tugas-tugas lain di luar proyek yang ditangani. Yang ketiga, adanya 2 jalur pelaporan bagi anggota tim inti proyek. Yang keempat, pimpinan proyek harus mengkomunikasikan dan melakukan kompromi dengan pimpinan dalam organisasi fungsional yang mungkin memiliki tujuan yang berbeda dengan proyek yang sedang dikerjakan. Baiklah, itu presentasi saya tentang menjelaskan materi manajemen konstruksi. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.